Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal ngupas bab 27 dari bukunya Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Judulnya lumayan bikin penasaran nih. Mengapa kue terakhir di toples begitu menggoda? Atau istilahnya kesalahan kelangkaan. Sumber kita ya bab ini aja, tapi isinya wah dalam banget. Misi kita hari ini simpel aja. Kita coba pahami kenapa sih kita sering banget ngasih nilai lebih ke sesuatu cuma karena barang itu langka atau ya susah didapat gitu. Pernah nggak sih ngerasa pengen banget sesuatu, pas tahu stoknya tinggal dikit? Nah, itu dia. Ayo kita bedah bareng-bareng. Penulisnya tuh mulai cerita lucu sih soal anak-anak temennya. Jadi ada sekantong kelereng, banyak banget, puluhan lah. Sama semua. Tapi ada satu aja yang warnanya biru. Coba tebak deh, mana yang jadi rebutan? Ya jelas si kelereng biru satu-satunya itu. Awalnya dia mikir, alah dasar bocah, gitu kan. Tapi terus dia sadar kita yang dewasa ini ternyata ya nggak jauh beda lah. Dia inget banget pas awal-awal Gmail keluar kan cuma bisa dapat kalau diundang tuh. Dia sendiri udah punya 4 akun email, tapi rasanya, aduh pengen banget dapat Gmail itu. Bukan karena butuh-butuh amat sebenarnya, tapi ya itu karena eksklusif, terbatas. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Iya, iya betul banget. Dan ini bukan sekedar preferensi biasa loh ya. Ini tuh udah masuk kategori bias kognitif yang ya sistematis gitu. Namanya kesalahan kelangkaan atau scarcity error. Konsepnya sendiri sebenarnya udah tua banget. Orang Romawi aja udah bilang rara sunt cara. Artinya ya yang langka itu berharga. Kayaknya emang udah tertanam aja gitu di cara kita mikir. Wah, iya juga ya. Contohnya jadi kerasa banget pas penulis cerita soal temennya yang jadi agen properti paruh waktu. Katanya nih, kalau ada calon pembeli yang kayaknya masih maju mundur gitu, ragu-ragu. Nah, temennya ini suka pakai trik. Dia bakal nelpon terus bilang, kemarin tuh ada dokter dari London loh lihat tanah ini dan kayaknya tertarik banget dia. Nah, kalau bapak ibu gimana? Masih minat nggak gitu? Dan itu dia. Padahal dokter dari London itu ya bisa jadi fiktif aja kan? Tapi efeknya itu loh nyata banget. Calon pembeli jadi ngerasa, wah ini kesempatan bagus nih. Bisa hilang kalau nggak cepat-cepat. Potensi kehabisan itu yang ngedorong mereka buat ambil keputusan. Ya itu eksploitasi langsung dari bias kelangkaan kita. Dan kita lihat ini di mana-mana ya, kayaknya slogan iklan kayak hanya selama persediaan masih ada, atau penawaran hari ini saja. Bahkan galeri seni kan sering tuh nempelin titik merah terjual di bawah beberapa lukisan. Tuh kelihatan makin langka, makin wah harus segera dibeli nih gitu. Termasuk juga hobi ngoleksi perangko atau koin, mobil antik gitu-gitu. Kan seringkali barangnya udah nggak ada fungsi praktisnya lagi ya. Nilainya itu bukan diguna pakainya, tapi ya di kelangkaannya itu. Semakin susah dicari, makin berharga jadinya di mata kolektor. Jadi emang bukan soal fungsi, tapi soal keterbatasan. Ada studi menarik juga yang dikutip soal poster. Jadi mahasiswa diminta nilai 10 poster gitu kan. Terus dikasih tahu kalau poster yang mereka pilih jadi favorit ketiga itu stoknya habis. Nah, pas diminta nilai ulang semua poster, tebak apa yang terjadi? Itu dia, poster yang tadinya dibilang abis itu, tiba-tiba nilainya melonjak jadi yang paling bagus, paling indah menurut mereka. Gimana tuh jelasinnya? Aneh juga ya. Nah ini ada kaitannya sama fenomena psikologis yang namanya reactance. Gampangnya gini, pas kita ngerasa pilihan kita dibatasi atau diambil, kita malah cenderung anggap pilihan yang hilang itu jadi lebih menarik. Kayak semacam bentuk perlawanan gitulah. Mungkin pernah dengar efek Romeo dan Juliet. Cinta dilarang, malah makin membara kan? Mirip-mirip lah. Contoh lain mungkin, di Amerika kan alkohol ilegal buat usia di bawah 21. Nah, bisa jadi larangan itu malah sebagian ikut mendorong remaja di sana buat minum. Oh, jadi justru karena dilarang atau dibatasi, keinginannya malah jadi makin kuat ya? Menarik banget sih mekanismenya, agak ironis juga ya. Oke, terus apa nih artinya buat kita sehari-hari? Pelajaran utamanya apa? Intinya sih, kayaknya respon kita sama kelangkaan ini sering bikin kita ya kurang jernih mikirnya. Kita jadi fokus ke, wah susah nih dapatnya. Bukan ke, ini beneran bagus nggak ya buat saya? Atau, saya beneran butuh nggak? Iya betul. Saran praktisnya mungkin gini. Eh,
Lain kali, kalau Anda ngerasa ada dorongan kuat banget buat dapetin sesuatu yang katanya langka atau terbatas, coba deh berhenti dulu sebentar. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau barang ini ada banyak banget di mana-mana, gampang didapat, apa saya masih bakal sepengen ini ya? Pertanyaan simpel itu kadang bisa bantu misahin mana nilai asli barang atau kesempatan itu, mana yang cuma efek, wah langka nih, yang semu. Benar juga. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat dibawa pulang sama pendengar. Selain urusan barang atau jasa ya, coba deh perhatiin area lain di hidup Anda. Mungkin di hubungan, atau kesempatan karir, atau bahkan cara kita ngelihat waktu yang kayaknya cepet banget habis. Di mana lagi ya kira-kira kesalahan kelangkaan ini lagi bekerja tanpa kita sadari? Bikin sesuatu kelihatan lebih berharga cuma karena rasanya bakal segera hilang. Ya, sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng lah ya.